Selain di ruangan ini, tempat-tempat lain mana yang menakutkan? Ada di tengah ada, di belakang ada, bahkan di depan kamar mandi ada. Yang di kamar mandi ini ada pocongan, saya tidak berani melihat. Yang di tengah ini kebetulan saya cek pakai pendulum, ini pendulum bisa berputar-putar. Saya yakin kemudian di tempat duduk pimpinan saya ini ada bayangan seperti Maya. Kemudian di belakang mungkin ada pengalaman dari teman yang lain. Selamat malam pemirsa, saya Harsha Subandrio dalam tayangan Petualangan Percaya Nggak Percaya. Kali ini kami berkesempatan untuk mendatangi sebuah gedung yang dipakai sebagai kantor di daerah Malioboro untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang ada di gedung tersebut. Ikuti petualangan kami. Selamat malam Pak Nisbi, Pak Rebo. Kami dari tim Petualangan Percaya Nggak Percaya malam ini datang ke sini karena kita dapat informasi bahwa di ruang kantor di sini, di gedung ini, itu sering diganggu oleh makhluk halus. Bisa diceritain sedikit nggak sih Pak Nisbi? Atau ini yang cerita siapa dulu? Pak Nisbi dulu aja. Nah, seperti apa sih cerita dari makhluk halus yang ganggu di sini nih Pak Nisbi? Mulanya saya tidak percaya. Hanya suatu saat Mas Rebo ini teriak-teriak. Pagi-pagi saya datang ke kantor kebetulan jam 7. Kemudian kita datang ke tempat teriakan itu. Ternyata di situ pintu tertutup, tapi ada telapak kaki, bekas telapak kaki tanpa sandal yang kata Mas Rebo ini, dia teriak karena ada perempuan yang menembus tembok keluar dari ruang tamu di kantor ini. Kemudian kita mencoba untuk bertanya pada hari berikutnya dengan emosi ketakutan, sehingga malah terdengar perempuan yang ada di ruang tamu kantor ini mengaku bernama Sonia. Wujud itu mula-mula seperti asa, kemudian seperti makin lama makin dari maya jadi tampak begitu. Jadi kelihatan tampak bahwa itu bukan orang Indonesia. Karena rambutnya agak pirang, kemudian masih kelihatan muda, tapi tanpa sinar kehidupan. Jadi ya wajahnya tuh nampak pucat gitu. Ini ruangan yang dibilang sama Pak Nisbi dan Pak Rebo itu letaknya sebelah mana? Ruangannya di sebelah sini. Oh, bisa kita lihat ya? Sini, Pak. Oh, ruangannya sebelah sini ya? Sebelah sini, terus pada waktu itu saya jalan dari sini, lantas ada sesuatu atau makhluk dari sini, pintu ini tertutup ya, keadaan tertutup, lantas jalan menembus kaca itu langsung hilang. Oh, langsung hilang. Pada saat itu saya berteriak, kaget, terus saya ke sana, kebetulan Mas Nisbi ada di kantor. Di kantor, di ruangan yang lain ya. Terus ternyata saya dari mana atau asalnya saya buka. Ternyata ada telapak kaki, 3 telapak kaki, salah satunya diabadikan seperti ini. Oh, ini ya contohnya ya? Terus jadi ini kan lantai. Iya, lantai. Nah, telapak kakinya tuh kelihatan jelas ya. Telapak kakinya. Itu salah satunya. Itu banyak tuh dari sana, dan munculnya tuh sejak dari tembok sana, kemudian ke sini, kemudian ada satu di luar, sehingga padahal ini tertutup. Jadi kalau itu trik dari teman-teman yang karyawan yang mau menggoda, saya kira tidak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya. Selain di ruangan ini, tempat-tempat lain mana yang menakutkan? Ada di tengah ada, di belakang ada,
bahkan di depan kamar mandi ada. Yang di kamar mandi ini ada pocongan, saya tidak berani lihat. Yang di tengah ini kebetulan saya cek pakai pendulum. Ini pendulum bisa berputar-putar. Saya yakin kemudian di tempat duduk pimpinan saya ini ada bayangan seperti Maya. Kemudian di belakang mungkin ada pengalaman dari teman yang lain itu, yang saya tidak berani untuk melihat itu. Pemirsa, kita akan memasuki ruangan-ruangan lain yang begitu menakutkan di gedung ini. Bersama ahli supranatural kita, Pak Leo, dan Pak Leo akan melihatnya secara supranatural setelah yang satu ini. Pak Leo, ini adalah ruangan yang pernah dimasuki atau memang munculnya makhluk gaib yang mengganggu beberapa karyawan termasuk Pak Rebo, juga Pak Nisbi yang melihat dan bukti dari telapak kaki itu ada di salah satu lantai ya, di sini ini gitu Pak Leo. Nah, secara supranatural nih pandangan dari Pak Leo sendiri gimana? Kalau boleh saya tanya Pak Rebo, telapak kaki itu muncul dari mana Pak? Adanya Ada satu. Awalnya, di sini satu, 2, lantas 3 di depan pintu sana. menujunya keluar, menuju keluar. Seperti ini satu, seperti ini. Lantas 2 ada, 3-nya ada di depan pintu, tapi keadaan tertutup. Masya Allah. Oh di sini ada satu, di atas sini. Di bawah sini. Kan sepertinya kan menembus ke sini, ke sana. Wah, ya. Jadi seolah-olah nih bisa nembus. Dan tidak ada sini. pasangannya gitu Pak? Satu. Ya, Maksud saya, satu-satu ya. Satu-satu aja. Dan langkahnya berarti kan jauh sekali ya toh? Ya. Kalau mau dengan akal sehat kita lihat kan begitu. 1, 2, 3, terus 4 di sana. Jadi ada 4 itu yang kita lihat. Mungkin ini ada sedikit tambahan nggak, Di? Atau Indi menanggapi dari keadaan ruangan ini sendiri? Jadi si wanita itu tinggi ya, sampai itu. Oh, sepintu itu ya? Sepintu lemari itu ya? Iya. Terus dia suka sekali duduk di sini dan memang suka dengan ruangan ini. Sebenarnya saat ini dia ada sekarang ya, Pak Leo? Ada, tapi sepersekian detik tadi ya. Habis itu sekarang dia sudah Mungkin kita di sini tadi, dia di sini terus. Di sini Ketika terus. Pak Leo terus menyebutkan di sini, memang dia dari tadi di sini. Kalau gitu kita langsung menuju ke ruangan berikutnya ya Pak Leo. Ya. Mari. Nah, ini Pak Leo. Jadi dari ruang itu tadi, saya kan terus ke sini. Ya. Saya duduk di sini. Ini selama beberapa jam tidak ada apa-apa. Ya. Tapi jam 1 siang, kebetulan mereka ini pas pada keluar istirahat, saya sedang kerja di sini. Ini di sudut mata ini ada yang gerak-gerak. Ini di sebelah sini Pak Nisbi. Di sebelah sini nih. Begitu saya ngelihat tidak ada apa-apa, tapi ada semacam kayak bayangan gitu. sekilas bayangan. Terus itu kan tertutup. Ya, tertutup, tapi saya terus saya buka, saya terus ke sana, saya turun terus, nggak ngerti lagi itu kemana. Hilang aja gitu Pak Nisbi. Pak Nisbi, ini satu ruangan lagi yang dimana makhluk yang Pak Nisbi lihat itu lari ke sini. Iya, nembus ke sini. Kebetulan di sini juga ada beberapa tempat yang sering juga ada tampak yang aneh-aneh, termasuk yang di pojok sana itu ada teman yang tadi yang saya ceritakan, baju ditarik-tarik di pojok sana. Saya akan konfirmasi dengan Pak Leo juga ini ya. Pak Leo, ini secara supranatural gimana nih Pak Leo? Dari pertama kita masuk, sebetulnya Indi mau diajak bicara. Iya. Ya. Oh, Jadi- sama ini makhluk ini jadi, ya? ya Indi ya. Kamu bisa konsentrasi, kamu sampaikan ke Arsa kenapa mereka di sini dan kenapa keadaannya bisa seperti ini gitu loh. Ya. Baik. Saya sekarang melihat ini sebuah lapangan yang luas sekali. Lapangan yang luas sekali. Tanah lapang dan itu tanah. Tanah ya. Dan di sini tangan saya seperti tarik ini. Di sebelah sini nih. Oh, sakit Pak. Kenapa ini? Dan saya ini semacam ada sumur kayak lubang dimensi itu. Ruang dimensi. Iya. Tapi ini bukan pusatnya ada lagi di sana. Oh, jadi Sebelah ini bukan lagi. pusatnya, justru ada lagi. Ini lebih kecil, jadi lebih kecil yang dari sana. Oh, saya merinding banget tadi. Ini saya merinding banget. Kenapa nih? Ini tangan saya sakit. Ini ada Pas di 3 sini. orang Indi di sini ya. Iya. Jadi ada banyak wanita dan mereka seperti berpakaian Belanda gitu nih. Enggak, Bukan. bukan Belanda, bukan. Seperti
apa kerajaan atau apa? Prajurit masa lalu. Ya, Pak. prajurit masa lalu. Jadi dan prajurit tradisi masa lalu. busana Jawa ya. Betul. Tapi Mereka itu seperti ini tempat latihan mereka ketika menjadi prajurit gitu. Ini sebenarnya di belakang saya ada siapa sih nih? Banyak, ini banyak. Ini saya ngerasa didorong-dorong Paleo. Oh ya, di belakang kamu. Iya. Terus ada satu pohon besar yang dulu zaman bangunan ini belum ada, yang berdiri di Pojok sini, ya? paling. Pojok sana ya. Makanya tadi Paleo coba dengan bandul ya, bergeraknya kencang sekali ya. Dan ini kayaknya perjalanan kita kali ini luar biasanya apa? Ternyata selama kita berjalan untuk mengungkap misteri ini baru sekali saya nemuin cerita bahwa makhluk halus meninggalkan jejak. Kamu ngomong apa? Kenapa nih? Ada 3 pohon ya, 3 pohon besar Pak Leo. Dan ini termasuk yang kuat. Di sini? Termasuk, Ada kekuatannya sendiri. nggak tahu kenapa pohon ini dijaga gitu, dijaga. Dan mungkin karena itulah banyak orang-orang yang ditarik gitu. Oh, Mungkin karena dia nempel pohon itu atau maksudnya jangan dekat-dekat Jangan. pohon gitu. Apa karena keberadaan pohon itu bahwa di dalam tanahnya mengandung satu benda tertentu? yang jelas ada sumur atau lubang dimensi dan di situ ada misteri Pak Leo. Misteri apa ini? Ini kayaknya menghubungkan dunia lain, Dengan dunia supranatural, supranatural. alam gaib yang lain. Benar. Dan memang ada benda-benda saya lihat, ada benda-benda. pusaka gitu. Iya, pusaka. Kita mau nanti untuk ilustrasi mau di lokasi sini atau di yang lainnya? Sana aja. Di sana aja. Ya paling kita jalan lagi Iya. paling. Mari Pak Nismi. Salah satu ruang yang sering untuk lalu lintas. Kemudian hampir semua sesuatu yang lari ke ruang ini terus menuju ke pojok sana. Menuju ke pojok situ. Pojok Pak sana. Nismi. Iya, iya. Kita boleh mendekat Di ya? pojok itu ya. Oh, di ruangan ini Pak Nismi ya? Ya. Wah, ini masuk banyak sekali ya di sini. Ini di sini pada masuk ya lari. Ya, jadi mungkin saya anggap ini sebagai manusia atau makhluk yang tidak bermanfaat untuk kantor ini. Saya itu loh ada ruang kosong masuk aja. Jadi mereka ya mau aja masuk. Tapi di sini ada yang kerja Pak Nismi? Enggak ada. Karena enggak ada yang kerja, maka saya suruh masuk sini aja. Pak Leo, kalau kita melihat secara supranatural, titik terkuat ini mungkin ada di sini Pak Leo. Ini markasnya. Ini markasnya. Kita boleh melakukan terawang gaib di Boleh, sini Pak Leo? boleh, boleh. Ya ini. Nah yang mau jadi ini Mungkin Pak Nismi Nismi ya? siap Pak Bisa Nismi? ya? Bisa ya? Bisa ya? Ya. Ini sekarang aja Pak Leo. Boleh. Yuk, balik. Pak Leo, kalau dari pandangan supranatural Pak Leo, di ruangan ini nih gambarannya seperti apa sih Pak Leo? Jadi seperti ada satu dimensi ya, tempat berkumpulnya mereka, ada satu alam lain nih tadi, kalau saya pinjam istilah Indi tadi, ada satu sumur, ada satu lubang. Salah satunya itu, bukan salah satu, pusat dari kekuatan itu ada di tempat ini. Dan tadi ada penuturan dari salah seorang karyawan, tadi saya dengar, ada seorang kakek-kakek tua pakai tongkat yang Sering berkeliaran juga Pak Leo? berkeliaran, dan memang dia merupakan penguasa ataupun orang yang bertugas menjaga dari dimensi Dimensi ini. dimensi alam lain, kalau saya katakan begitu, di mana semua mereka menghilang, di mana mereka semua pergi, dari keluar masuknya aktivitas Dari dan sini? mobilitas mereka itu dari sini gitu. Tadi sempat Pak Nismi nyebutin memang semua dari makhluk-makhluk itu larinya ke sini. Iya, memang begitu. Semua Memang ini, dan begitu. kebetulan ini ruangan tidak dipakai Nah, juga makanya Pak Leo. jadi dari pandangan supranatural saya ini seperti satu lubang begitu, satu katakanlah satu sumur yang menjorok jauh ke bawah. Mungkin kalau Harsa pernah tahu ada seperti black hole Iya, ya, kalau black kita hole tahu itu, ya, betul. something like that, dia masuk semua ke dalam itu, semacam itu gitu. Oh. Nah, kita bisa terawang gaib di sini Pak Leo. Boleh. Baik, Jadi Pak Nismi. saya mohon Pak Nisbi duduk di sini, Bapak konsentrasi saja, ya. Semua lillahi ta'ala Pak, kita yakin Allah yang menjaga. Kalau Bapak berkenan, memang karena mungkin keadaan nanti tidak terlalu terang, Bapak membejamkan mata semata-mata untuk menambah kekusukan saja Pak. Iya, iya. Dan saya berharap apapun itu, entah sinar, entah apa, saya tidak tahu. Tapi saya merasa sekarang ini sejak kita tadi masuk bahwa kita akan mendapatkan sesuatu lewat Bapak nanti. Maksudnya Bapak akan diberikan petunjuk, ada sesuatu di mana, ditaruh di mana, diletakkan di mana, atau jatuh di mana, atau timbul di mana, dalam bentuk apa saya belum berani memprediksi. Iya, iya. Ya. Tetapi
apapun itu semua terjadi karena Allah. Itu saja Pak. Tapi kalau Allah mengizinkan itu akan terjadi. Jadi Bapak akan secara guidance akan mendapatkan petunjuk itu, atau kalau memang nanti bagaimana kita akan mencari dengan pendulum nanti. Ya Pak ya. Monggo. Pemirsa, Pak Nisbi akan melakukan terawang gaib. Nanti apapun yang dilihat dan dirasakan oleh Pak Nisbi akan digambarkan oleh ilustrator kita ini setelah yang satu ini. Di dalam gambarannya, saya kan tadi dapat satu penglihatan, kemungkinan kita akan mendapatkan sesuatu malam ini, kemungkinan. Tapi saya yakin tidak perlu susah payah untuk diangkat segala macam. Saya nggak ngerti dalam bentuk apa. Mungkin nggak kamu mendapatkan gambaran itu dalam bentuk apa? Benda Pak. Benda. Seperti apa? Bentuknya kotak. Dalamnya ada benda lagi? Iya, kecil. Kecil? Jadi kotak, dalamnya ada benda gitu. Bendanya apa nggak jelas ini ya? Oke. Mungkin konfirmasinya satu persatu kali ya. Iya. Gambar belakang supaya ada sinkron nggak gitu ya. Gambar ditahan dulu kan. Ya. Pak Nisbi. Ya. Pak Nisbi. Ya. Apa yang Pak Nisbi? Apa yang Pak Nisbi rasa ini Pak Nisbi? Kelihatannya bunganya sekali kayak kampung. Iya, iya, iya. Kayak kampung. Ini di sini ini banyak yang mau deket-deket. Tapi kok sudah dipagar, maksud ada yang megang-megang. Ada yang menyentuh Pak Nisbi ya? Ada. Bapak merasakan apa yang akan kita dapatkan Pak malam ini? Enggak, cuma itu saya melihat ada kotak kayak semacam ya kotak atau Kotak? iya Kotak? yang kayak kandang ular itu jadi Kotak. Oh, ya. kotak kayak kandang ular yang dilihat Pak Nisbi. ada raca-raca itu. Pak Leo, Iya. ini ada barang yang tadi mungkin Pak Leo dari awal udah bilang akan ditinggali atau mungkin mendapatkan Pendulum tadi Pak. pendulum balik. Sebelah kanan nih kelihatannya ada kayak kotak, ada huruf-huruf gitu, kuning coklat ya, kuning kecoklatan. Tapi kok gerak-gerak di dalamnya tuh. Saya akan mencoba. Tadi kami ada konfirmasi sedikit Pak saat Bapak di dalam. Kami juga berusaha untuk melihat kemungkinan itu dengan Indi, dan ini juga menggambarkan kotak. Saya akan coba mencari kotak itu ya. Mencoba. Gimana Pak Leo? Bergerak. Ini bergerak. mungkin perkiraan ada di dekat sini Pak Leo. Untuk cara dapet ini gimana nih Pak Leo? Gurat-guratannya Masya Allah. Ini di dalam. Robek aja Pak Leo. Oh iya. Iya ini berputar bentuknya kayak ular. Pak Leo, tadi Pak Nisbi udah melakukan terawang gaib dan tadi kita juga udah menyaksikan sendiri ada barang yang dititipkan yang ada di kotak ini berupa batu tadi ya Pak Nisbi ya. Ini dia batunya Pak Leo. Nah ini gimana Pak Leo secara supranatural? Silakan Pak Leo terangin. Perjalanan bagaimana batu ini semua bisa sampai ke sini selain memang mengandung kekuatan spiritual, tentunya merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saat Pak Nisbi berada di dalam, sebetulnya Pak, tadi
Saat bersamaan juga ya? Iya, Pak? saat bersamaan waktu kami di luar, saya menanyakan ke Indi kurang lebih apa yang sedang terjadi di dalam. Ya persis. Ya, Persis. ini yang terjadi Motif. sebetulnya. Dan Bergang ini hidung. digambar oleh Indi saat bersamaan Bapak melakukan terawang gaib di dalam, dan Indi menggambar dengan penglihatan spiritual dia bahwa kalau kita teruskan tangan ini akan menyentuh hidung Bapak. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan Pak Leo dan tim petualangan percaya nggak percaya melakukan pembersihan di gedung ini. Nantikan setelah yang satu ini. Muncul. Pak Nisbi, Pak Rebo, gimana nih setelah masuk ruangan ini merasakan apa nih? Mungkin Pak Rebo dulu kali. Kayaknya anyes ya. Kalau tadi masuk kan ada kayak panas gitu rasanya. Sekarang lain gitu, agaknya lain, enak gitu loh. Kelembapannya hilang, rasa lembabnya hilang. Rasa lembabnya hilang. Rasa lembabnya hilang. Ya, tadi saya duduk di sini lama, rasanya lembab itu ya di tubuh kelihatan. Sekarang lembabnya hilang. Pak Leo, tadi kita sudah ngecek Pak Nisbi dan Pak Rebo juga ikut ke ruangan-ruangan yang ada di gedung ini. Iya. Dan tadi Pak Rebo dan Pak Nisbi juga sudah merasakan gimana sih ininya rasanya perbedaannya. Nah seperti itulah tadi. Dan mungkin juga pemirsa di rumah ingin rumahnya dibersihkan dari aura-aura negatif dan mungkin ada makhluk gaibnya, Anda bisa menghubungi kami, tim dari Petualangan Percaya Nggak Percaya, dan insya Allah kami akan mengunjungi tempat Anda. Nah Pak Leo, kalau misalnya saya boleh tanya, bukan bermaksud kasar, kira-kira berapa lama dia bertahan ini, pembersihan atau pemagaran ini Pak Leo? Mungkin apa ada garansinya atau gimana mungkin Pak Leo? Dan bentuk ada tadi Pak Leo menyiapkan cabai segala macam itu. Iya, saya tidak mau berandai-andai, saya tidak mau membuat satu statement yang menyatakan masa atau apa, karena saya berpikir saya juga manusia yang sangat sama dengan Anda semua, bahwa apapun yang bisa saya lakukan hari ini, saya berpikir itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak meridhoi itu. Jadi saya berpikir masa ataupun tenggang waktu dari pemagaran ini sendiri tergantung, dikembalikan kepada sikap orang-orang ataupun sesama kita yang berada pada tempat ini. Saya tidak berani memberikan garansi apapun. Jadi karena saya berpikir kekuatan itu datangnya dari Allah, dan sehingga apa yang bisa kita banggakan dengan sesuatu yang bukan milik kita sendiri, itu kan juga semua berpulang kepada yang di atas itu. Baik, pemirsa, percaya nggak percaya tergantung bagaimana Anda menyikapinya.